siang juga. Masih ingat dengan saya? Mas Rizal kan ya? Betul sekali Pak, nama saya Nars Rizal. Bapak hari ini sudah makan? Sudah. Tadi sudah sholat zuhur? Alhamdulillah juga sudah. Alhamdulillah juga sudah. Lalu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Sekarang perasaannya Itu ya Pak? tenang sih sekarang. Tapi beberapa waktu yang lalu masih sering mendengar suara-suara yang mengganggu itu. Jadi Bapak masih mendengarkan suara-suara yang mengganggu itu? Iya. Kemudian cara yang kita pelajari kemarin Pak bagaimana? Apakah sudah Bapak pakai? Sudah saya coba, tapi kadang saya bisa mengatasinya, kadang juga tidak bisa. Oh jadi seperti itu. Kadang Bapak bisa mengatasinya, kadang juga Bapak tidak bisa mengatasinya. Rasanya masih sulit untuk mengendalikan suara-suara itu. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Kadang cuman menutup kepala dengan bantal. Apakah itu berhasil Pak? Sepertinya tidak berhasil. Baik, kalau begitu sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan berdiskusi lagi terkait dengan kondisi Bapak ini. Nanti kita juga akan belajar Pak satu cara untuk mengontrol suara-suara yang mengganggu Bapak ini. Karena hari ini suara-suara itu masih ada, nah maka cocok untuk Bapak latihan lagi. Kita menambah satu jenis latihan lagi, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Nah tujuannya adalah supaya Bapak nanti bisa lebih terbuka, kemudian bisa menambah kenalan, dan yang paling penting adalah kita melatih pendengaran Bapak mendengarkan suara-suara yang nyata melalui pembicaraan. Iya, saya bersedia. Nah kemudian untuk diskusinya kita mau berapa lama Pak? Mungkin 30 menit aja cukup. 30 menit ya Pak ya. Kemudian untuk tempatnya mau di mana? Sini aja. Oke, di sini saja ya Pak ya. Oke. Baik, bisa kita mulai? Iya bisa. Kita relax dulu ya Pak ya. Baik. Tadi Bapak bilang kadang bisa mengatasi, kadang juga tidak bisa. Kalau saya boleh tahu, kapan Bapak bisa mengatasinya dan kapan Bapak tidak bisa mengatasinya? Maksudnya kondisi seperti apa Pak? Ya, boleh Jadi, diceritakan. Saya merasa sulit mengatasi suara-suara itu kalau sedang sendiri di kamar. Jadi saya sangat takut dengan suara-suara itu. Oh, jadi seperti itu. Kalau bisa mengatasi, kadang kalau misalkan tadi pagi saya sedang sendiri tapi di tempat yang sedang ramai, seperti di tempat makan, di aula, saya bisa melakukan latihan yang kemarin, menghardik suara-suara itu. Jadi sesuai yang Bapak bilang kemarin juga ya, lebih sering muncul ketika Bapak sedang sendiri. Iya, saat saya Nah, ketika Bapak sedang sendiri ini, apakah Bapak memikirkan sesuatu? Atau mungkin ada sesuatu yang membayang-bayang di pikiran Bapak? saya hanya memikirkan kenangan masa lalu seperti itu. Nah, apakah hal ini berkaitan dengan masalah yang telah lampau Pak, yang sangat membekas bagi Jadi dulu saya sangat terpuruk dengan kondisi lingkungan karena saya adalah pendatang di kampung itu. Saya dianggap melakukan hal yang aneh-aneh sampai saya harus berhenti bekerja, bahkan harus pindah rumah. Jadi begitu Pak ya. Baik, dari apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa kondisi Bapak saat ini masih sama kayak kemarin. Jadi Bapak masih ada suara-suara yang mengganggu dan suaranya sumbernya itu tidak nyata. Nah, maka daripada itu sekarang kita akan latihan lagi ya Pak ya. Iya. Cara yang kedua yaitu latihan bercakap-cakap. Nanti latihan bercakap-cakap ini bisa dengan pasien yang lain atau teman-teman Bapak yang ada di sini, atau kalau belum bisa nanti bisa dengan teman perawat saya yang lain. Bagaimana? Iya, Sudah siap? saya siap. Oke. Kalau begitu boleh Bapak sebutkan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ketika pertama kali berkenalan, terutama kepada orang-orang yang belum Bapak kenal. Berkenalan ya, mengucap salam, menyapa orang,
menyebutkan nama, Ada lagi Pak? lalu berjabat tangan. Lalu apa kira-kira manfaat dari bercakap-cakap dengan orang lain Pak? Manfaatnya, saya punya teman, mungkin ada yang bisa membantu saya. Ya betul sekali Pak. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sudah sebagian besar benar. Nah jadi yang pertama ketika kita mau untuk berkenalan, ya tentu kita harus memulai dengan kalimat perkenalan. Bisa kita mulai dengan salam, kemudian bisa kita menyebutkan nama kita siapa. Nama saya Rizal, nama kamu siapa. Kemudian kita menanyakan kabar. Bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kondisinya hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Ya. Kemudian kita mulai untuk meminta izin. Bolehkah saya menjadi teman kamu? Tapi ketika sudah mendapat izin atau sudah enak bercakap-cakapnya, Bapak boleh menyampaikan, saya sedang ada masalahnya masalah pendengaran seperti ini. Nah, saya nanti hendak meminta tolong. Seperti itu Pak. Coba untuk perkenalannya, boleh Bapak ulang terlebih dahulu. Boleh saya dengar? Ucapkan salam, kemudian menyebutkan nama kita, lalu menanyakan kabar, lalu menanyakan nama, lalu meminta kesediaan untuk menjadi teman. Bagus Pak. Sekarang kita lanjut ya. Tadi setelah seperti itu, berarti Bapak sudah mendapat kenalan baru. Nah, nanti kita langsung praktik, tapi kita selesaikan ini dulu. Selanjutnya ketika Bapak sudah mulai merasa nih, oh ada suara-suaranya datang. Nah, Bapak boleh minta tolong ke teman Bapak, misalkan Mas atau Ibu. Nah, saya mendengarkan suara-suara. Tolong temani saya bercakap-cakap. Seperti itu. Bisa dipahami Pak? Boleh diulang? Ibu, Mas, saya mulai mendengar suara-suara. Bisa temani saya bercakap-cakap? Bagus Pak. Berarti kita sudah selesai untuk latihan bercakap-cakapnya. Nah selanjutnya untuk praktiknya. Coba Bapak mulai dari awal diulang sampai dengan yang akhir tadi ketika Bapak meminta tolong saat suara-suara itu datang mengganggu Bapak. Ya, saya sebagai ceritanya sebagai orang yang belum Bapak kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afrianto. Boleh saya tahu nama kamu? Nama saya Rizal. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bisa saya menjadi teman kamu? Iya, saya mau menjadi teman kamu. Jadi begini, saya punya masalah. Saya kadang mendengarkan suara-suara yang mengganggu. Oh, jadi seperti itu. Mas, saya mau minta tolong. Saya mulai mendengar suara-suara. Tolong temani saya bercakap-cakap. Bisa. Mari kita mulai bercakap-cakap. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali Pak. Jadi dari apa yang sudah Bapak praktekkan tadi sudah sangat bagus. Bapak sudah mampu mengulang, mampu mempraktikkan. Sekarang kita lanjut untuk Pak ya. Saya Boleh. panggilkan teman saya. Nandi. Jadi ini pasien saya ingin latihan untuk berbincang-bincang dengan kamu. Silahkan duduk dulu. Ada apa? Jadi nanti dia akan mulai berkenalan dulu, kemudian menyampaikan langkah-langkah cara bercakap-cakap dengan orang lain seperti itu. Bisa ya? Ya, mari silahkan dicoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afrianto. Boleh saya tahu nama kamu siapa? Boleh, nama saya Nandi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Boleh
tidak saya jadi teman kamu? Oh tentu boleh. Boleh. Ya salam kenal. Jadi begini, saya punya masalah. Kadang saya mendengar suara-suara yang mengganggu. Oh, jadi Nah, saya mau minta tolong. Saat suara-suara itu datang, Mas, saya mendengar suara-suara. Boleh temani saya bercakap-cakap? wah, bagus sekali Pak. Alhamdulillah, sekarang Bapak sudah bisa. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah latihan untuk bercakap-cakap dengan orang lain? Alhamdulillah, rasanya jadi lebih tenang, lebih nyaman. Alhamdulillah, bagus berarti ya. Bapak masih ingat tadi kita latihan apa? Iya masih. Boleh Bapak sebutkan langkah-langkahnya? Ya, jadi tadi kita latihan bercakap-cakap dengan orang lain. Langkah-langkahnya, tadi kita memperkenalkan diri, kemudian menanyakan nama, menanyakan kabar, meminta kesediaan untuk diajak berteman, kemudian menyampaikan masalah yang kita punya, lalu meminta tolong. Wah, hebat sekali Bapak. Bapak sudah mampu untuk mengulangi dan menyebutkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, kalau begitu untuk latihan hari ini, alangkah baiknya kita jadikan latihan harian Pak. Boleh, nanti kita akan masukkan ke jadwal seperti dengan latihan kemarin. Kira-kira Bapak mau berapa kali dalam satu hari? 1 kali 1 hari aja. Mau di jam berapa Pak? Di jam 1 aja. Satu. Oke. Kalau begitu di sini seperti kemarin Bapak boleh menuliskan. Nah ini adalah jadwal harian Bapak. Silakan Pak ya. Boleh. Sini saya isi. Sudah Mas. Iya bagus sekali Bapak. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah punya 2 cara untuk mengontrol suara-suara yang mengganggu Pak. Ada berapa Pak? Alhamdulillah sudah 2 latihan. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya dan teman saya akan kembali ke nurse station dulu. Nanti jika Bapak butuhkan sesuatu silakan. Itu untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi besok ya Pak ya. Kira-kira mau Boleh. jam berapa dan Jam 2 atau jam 3 juga bisa. tempatnya mau di mana? Tempatnya Oke. di sini lagi aja. Sini ya. Kalau gitu kita tinggal dulu Pak ya. Semoga Bapak mampu untuk mengatasi Iya. suara-suara yang mengganggu itu. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.